Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang di Mining User Community Forum 2024. Saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan di pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di Four Seasons Hotel. Atas nama manajemen SK Indonesia, saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Juga untuk pembicara-pembicara yang terhormat hari ini Pak Rahadian, Pak Zulkarnain, dan Bu Lucia. Dan juga kepada semua panitia dan teman-teman yang sudah bekerja keras untuk mengorganisir acara pagi ini. Saya pikir kata community ini sangat tepat untuk kita gunakan ya. Ini walaupun acara Mining User Community saya pertama, cuman atmosfer yang saya dapatkan dari rekan-rekan di mining community ini sangat dekat, sangat penuh keakraban dan kekeluargaan ya. Jadi harapannya dengan support Bapak Ibu sekalian kita bisa adakan acara ini di tahun-tahun berikutnya untuk menjaga keakraban ini. Nah, Mining User Community ini sendiri adalah salah satu dari komunitas besar yang sebetulnya kita punya di SK Indonesia ya. Di SK Indonesia kami punya lebih dari 11 komunitas, antara lain ada PFA, Plantation, Forestry, Agriculture, Petroleum Community juga. Dan Mining User Community di Indonesia ini juga bagian dari komunitas internasional di S3 Inc. Ya. Jadi dengan adanya komunitas ini kita bisa saling belajar mungkin dari sektor-sektor lain atau dari rekan-rekan mining industri di luar negeri. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan tentang mining solutions, saya ingin mengupas sedikit tentang kemajuan teknologi, terutama di bidang GIS. Mungkin kalau kita tahu GIS dulunya banyak dipakai untuk pemetaan di luar ruangan. Nah, cuman dengan adanya advancement di GIS, kita mulai merambah masuk ke pemetaan di indoor. Dan ini adalah kami punya satu percobaan di mana kami menggunakan ArcGIS Indoor untuk melakukan pemetaan di underground mining. Nah, selain itu semakin banyak juga jenis-jenis imagery yang sudah disupport di GIS, tidak cuma satellite imagery, tapi juga drone imagery, LiDAR, XR, dan juga yang paling terakhir ini kita mulai mensupport juga video. Nah, selain itu digital twin juga menjadi salah satu hot topic, tidak cuma di mining industry saja, tapi di industri-industri lain seperti utilitas, government. Nah, digital twin itu apa sih sebetulnya? Jadi digital twin itu adalah representasi aset nyata di dalam teknologi GIS. Asetnya apa saja? Contoh-contoh mungkin yang relevan dengan industri mining, mungkin ada jaringan pipa, jaringan kabel listrik, dan di mana ini tidak cuma dipetakan saja, tetapi perilakunya, konektivitasnya mungkin antara sambungan jaringan kabel listrik di titik A dengan titik B itu seperti kenyataannya di real world. Nah, selain itu juga atribut-atribut yang dimiliki, misalnya di jaringan tersebut, misalnya arusnya berapa, kapasitas air yang lewat di jaringan pipa itu berapa, itu juga terrepresentasikan dengan nyata di dalam GIS. Selain itu juga di AI. Nah, siapa di sini yang mungkin belum pernah pakai chatbot? Saya yakin semuanya pasti pakai chatbot kan. Saya sendiri juga mempersiapkan presentasi ini, saya butuh bantuan chatbot untuk mendapatkan ide-ide. Nah, sama juga di GIS, kita punya GeoAI. Mungkin salah satu penerapannya itu untuk mendeteksi land change cover, untuk monitor progress revegetation, dan juga misalnya untuk mendeteksi penambangan ilegal yang terjadi di area mine Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga sedang dalam proses pengembangan untuk generative AI
Jadi generative AI ini mirip sekali dengan chatbot ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan perintah ke AI-nya. Contohnya, tolong membuat laporan untuk menunjukkan insiden yang terjadi di area tambang. Nah, nanti AI ini akan otomatis mengeluarkan laporannya. Juga dari sisi arsitektur, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah lebih lama dari saya pakai ArcGIS ya. Kalau dulunya mungkin ArcGIS ini desktop based, sekarang kita sudah mulai masuk ke enterprise deployment, dan juga kita mulai masuk ke cloud deployment juga ya, sudah compatible juga dengan cloud technology, cloud infrastructure, dan juga dengan distributed deployment. Terus sistem GIS kami juga dengan mudah bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya yang dipakai di pertambangan, mungkin sistem ERP seperti SAP, dan juga dengan aplikasi-aplikasi mungkin yang dibangun oleh tim IT di pertambangan Bapak Ibu sekalian. Nah, kami sudah menyediakan banyak sekali API dan SDK yang sudah ready untuk dipakai. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi di GIS, kami melihat bahwa GIS itu semakin pervasif ya. Kalau di bahasa Indonesia kan pervasif itu merambah ke semua aspek yang ada di pertambangan. Nah, di sini saya punya 3 roadmap di 3 area pertambangan. Ada di mine planning dan exploration, fuel and asset management, dan juga di production yield. Nah, ini banyak sekali solusi-solusi yang sudah kita masukkan di roadmap ini. Mungkin sebagian akan di-cover di topik yang akan dibawakan nanti di hari ini. Dan kami juga sangat terbuka jika Bapak Ibu mau berdiskusi dengan saya, dengan mungkin Khaidir ataupun dengan Mas Wahyu ya, tentang roadmap yang sudah kami siapkan. Nah, pervasive ini juga tidak hanya menyangkut proses di pertambangan ya, tapi banyak juga departemen di mungkin perusahaan Bapak Ibu sekalian yang juga mulai dirambah. Contohnya dari HSE, dari legal. Saya tahu ada satu customer kami yang menggunakan GIS untuk memonitor land asset, status legalitasnya seperti apa. Dan juga di mungkin departemen lainnya seperti geoengineering dan lain-lain. Nah, efeknya apa? Dengan semakin banyaknya area-area di pertambangan yang bisa disentuh oleh GIS, kami berharap bahwa planning dan eksplorasi yang dilakukan bisa menjadi lebih akurat, bisa lebih presisi, dan ini kemudian bisa membantu juga di mine closure ya. Tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Zul, ya katanya dengan mine planning yang tepat, tugas Pak Zul di mine closure itu akan lebih mudah. Nah, ini bisa kami bantu juga dengan GIS. Kedua, efeknya kita bisa membantu untuk menekan cost di pertambangan Bapak Ibu sekalian. Contohnya cost utama mungkin di fuel ya, misalnya dengan penggunaan GIS untuk mendeteksi routing overhaul mana yang paling efisien, kita bisa bantu menekan cost di bahan bakar. Dan juga mungkin dari sisi aset seperti truk, seperti ban, tadi saya sempat ngobrol juga dengan salah satu peserta di sini. Salah satu concern utama itu adalah ketersediaan spare part dan mungkin harga spare part yang cukup mahal. Nah, dengan adanya GIS ini kita bisa membantu menganalisa mungkin route mana yang akan membuat ban truk itu akan cepat habis atau mungkin maintenance lebih sering dilakukan. Dan yang terakhir, dengan adanya teknologi GIS yang semakin advance, kita bisa membantu pertambangan Bapak Ibu untuk meningkatkan produktivitas. Nah, salah satunya mungkin di sini dengan adanya Geo AI, saya lihat ada solusi di mana Geo AI bisa digunakan untuk menganalisa geologi bebatuan seperti itu. Nah, kami di SCA Indonesia sendiri pun juga melihat banyak sekali tren dan tantangan-tantangan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian ya, di sektor mining. Mungkin di sisi regulatory changes banyak sekali peraturan-peraturan yang berubah, terutama dalam sustainability ya. Pagi ini juga saya lihat ada satu artikel di mana pertambangan ini diharapkan untuk mulai secara sukarela melakukan audit tata kelola. Nah, di sini GIS bisa sangat membantu, terutama dengan pencatatan
dengan monitoring, dengan pelaporan, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sustainability. Untuk safety juga karena pertambangan ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia, safety tentunya menjadi concern utama ya. Di sini kami juga bisa membantu, contohnya untuk mendeteksi kelerengan, mana yang aman untuk dilalui, mana yang tidak aman untuk dilalui, apakah kendaraan-kendaraan terlalu berdekatan satu sama lain. Terus mungkin tren selanjutnya ada automation dan artificial intelligence yang sudah saya bahas sedikit. Jadi di mana GIS bisa membantu, salah satunya mungkin dengan teknologi drone yang sekarang sudah bisa terbang dengan sendirinya tanpa intervensi manusia. Nah, drone-drone ini akan bisa membantu mempercepat proses data collection yang kemudian bisa diinput ke platform ArcGIS untuk dilakukan analisa dengan bantuan AI. Nah, terus tren berikutnya adalah migrasi ke cloud. Jadi ini juga menjadi tren nggak cuma di industri pertambangan. Jadi dengan adanya migrasi ke cloud ini kami bisa mensupport ya dengan distributed deployment yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan uptime dari sisi GIS-nya dan juga untuk mengurangi risiko dari security, IT security. Tren terakhir ini mungkin dari pemerintah juga menggalakkan program hilirisasi ya. Kami melihat bahwa dengan GIS, terutama mungkin di solusi untuk vessel monitoring. Nah, kami bisa membantu untuk memonitor mungkin kapal-kapal yang mengangkut raw material ke smelter. Nah, selain itu juga dengan digital twin, seluruh bagian dari smelter itu kita bisa representasikan dengan nyata di GIS. Nah, bagaimana dengan tantangan-tantangan mungkin yang belum kami identifikasi dari Esri Indonesia? Jadi makanya kita punya komunitas di sini. Kami juga punya program namanya fellowship program. Jadi ini program di mana kami mengundang Bapak Ibu sekalian dari praktisi industri pertambangan untuk bersama-sama dengan Esri Indonesia mengembangkan solusi baru terhadap suatu tantangan yang belum kita identifikasi. Nah, program ini sudah berjalan dari tahun 2021, sudah ada 84 profesional yang lulus dari program ini, dan program ini sudah merambah lebih dari 17 industri, dan sudah ada lebih dari 80 solusi yang diciptakan dengan adanya program ini. Nah, dari mining sector sendiri sudah ada 14 partisipan yang pernah ikut program fellowship Esri Indonesia. Ada dua mungkin yang akan saya kupas sedikit. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah solar panel site recommendation. Ya, jadi salah satu customer kami menggunakan data seperti kelerengan, jaringan jalan, area pemukiman terdekat untuk menentukan lokasi terbaik untuk meletakkan solar panel mereka. Dan yang di sebelah kanan ini adalah fatigue monitoring. Jadi customer kami menggunakan data-data dari IoT yang memancarkan signal gelombang otak ya, brainwave. Nah, ini nanti akan kita bantu analisa. Kita overlay dengan jaringan jalan yang ada. Nah, kami bisa membantu untuk menunjukkan kira-kira di area mana yang sering terjadi fatigue. Nah, ini yang akan dijadikan input juga ke manajemen untuk melakukan perencanaan, mungkin perbaikan jalan atau perbaikan infrastruktur ke depannya. Nah, new batch kami akan dibuka lagi di Januari tahun depan, Januari 2025. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk join, bisa mencantumkan nama di survey form di bagian paling bawah. Ada beberapa field yang bisa diisi jika Bapak Ibu tertarik untuk join ke acara fellowship program kami. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk kedatangannya di acara kami ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami harap dukungan Bapak Ibu sekalian dan semoga kita bisa bertemu lagi di Mining User Community Forum tahun 2025. Terima kasih.